Sejak tahun 2022, wabah monkeypox atau yang lebih populer dengan singkatan Mpox ini mulai jadi perhatian kita. Bahkan di Indonesia, per bulan Agustus 2024 ini sudah ada 88 kasus yang dilaporkan. Lantas, apa sih penyakit Mpox ini? Mari kita pelajari dan cegah penyebaran Mpox ini bersama Live in Fullness to Eternity. Walau masuk di Indonesia sejak 2022 dan sempat tercatat adanya peningkatan tertinggi di Oktober 2023, berita baiknya situasi ini masih terkendali. Dari 88 kasus Mpox di Indonesia per Agustus 2024 ini, 59 kasusnya tercatat terjadi di Jakarta dan sisanya monkeypox ini terjadi di beberapa titik seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Nah, jenis penyakit zoonosis yang viral ini memang sudah jadi perhatian global ya di beberapa tahun terakhir ini, Sobat Live. Tapi tak usah panik. Mari kita pelajari penyakitnya agar nanti bisa digunakan untuk melindungi diri kita dan orang yang kita kasihi di sekitar kita. Berikut 10 fakta monkeypox dan cara menghindarinya. Fakta pertama, asal-usul dan sejarah monkeypox. Virus monkeypox ternyata termasuk dalam genus Orthopox virus, yang artinya termasuk di keluarga yang sama dengan virus yang sebabkan sakit cacar atau smallpox. Virus Mpox ini pertama kali ditemukan di tahun 1958 dalam sebuah koloni monyet yang digunakan untuk penelitian di Denmark pada saat itu. Tapi nih, meskipun ditemukan pada monyet, reservoir alami atau habitat alami virus ini masih belum sepenuhnya dipahami hingga saat ini. Sedangkan untuk kasus virus Mpox ini terkena pada manusia pertama kalinya tercatat di tahun 1970, tepatnya di Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah dan Timur Afrika. Fakta kedua, gejala dan presentasi klinis monkeypox. Nah, Sahabat Live, untuk gejala monkeypox ini sendiri umumnya Mpox ini muncul dalam 2 fase ya Sahabat Live. Yang pertama, fase invasif, di mana virus sudah berhasil masuk ke dalam tubuh inang dan mulai berkembang biak atau berreplikasi. Nah, di fase invasi ini biasanya terjadi dari 0 hingga 5 hari. Ini ditandai dengan demam tinggi yang berkisar di 38 hingga 40 degree Celcius. Kemudian akan ada sakit kepala yang intens, muncul limfodenopati di mana kelenjar getah bening kita akan membengkak di dekat area yang terinfeksi. Lalu kemudian bisa ada nyeri punggung dan myalgia, di mana otot kita terasa nyeri, dan astenia yang intens. Kita merasa kelelahan yang tidak biasa dan walau sudah beristirahat masih tidak hilang. Fase erupsi yang kedua, ini dimulai 1 hingga 3 hari setelah munculnya demam. Ditandai dengan munculnya ruam yang berkembang dari makula atau kulit mulai memerah lalu menjadi papula. Mulai terlihat muncul benjolan kecil dari permukaan kulit kita. Kemudian vesikula, benjolannya mulai jadi lebih besar dan berisi cairan bening. Kemudian jadi pustula, di mana benjolan mulai berisi nanah dan tampak kemerahan. Dan akhirnya krusta, atau kondisi di mana kerak atau lapisan kering mulai terbentuk setelah benjolannya pecah atau mengering. Nah, untuk kasus Mpox ini, ruam biasanya mulai muncul di wajah dan bisa mulai menyebar ke bagian tubuh lainnya. Durasi penyakit ini biasanya berkisar antara 2 hingga 4 minggu Sahabat Live. Fakta yang ketiga, transmisi monkeypox. Monkeypox ini bisa ditularkan melalui beberapa cara. Nah, yang pertama transmisi zoonotik, di mana Mpox ini menularnya dari kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Yang kedua, transmisi antar manusia, kontak langsung dengan lesi atau cairan tubuh atau droplet pernapasan dari individu yang terinfeksi. Yang ketiga, transmisi vertikal, yaitu penularan terjadi dari ibu
ke janin melalui plasenta. Nah, penyakit ini sudah mulai berjangkit atau kita sebut periode infectious-nya dimulai dengan saat gejala pertama muncul dan berlanjut hingga semua lesi telah mengering dan beropeng, telah terkelupas. Nah, fakta yang keempat adalah masa inkubasi monkeypox. Nah, Sobat Life, apa sih masa inkubasi ini? Masa inkubasi adalah periode waktu antara terpaparnya seseorang pada patogen dan munculnya gejala infeksi yang pertama. Nah, untuk kasus inkubasi Mpox ini, kita harus ekstra hati-hati Sobat Life. Karena di masa inkubasi ini bisa tidak menunjukkan gejala, tapi sudah bisa sebarkan virusnya. Dan masa inkubasi monkeypox biasanya berkisar antara 6 hingga 13 hari. Tetapi ini bisa bervariasi juga dari 5 hingga 21 hari. Variabilitas dalam masa inkubasi ini bisa dipengaruhi oleh rute paparannya, dosis atau banyak sedikitnya virus, status kekebalan host, dan strain virus itu sendiri Sahabat Life. Jadi intinya penting nih untuk Sahabat Life ingat bahwa inkubasi Mpox ini supaya bisa bantu kita cegah penyebarannya. Fakta yang kelima, diagnosis monkeypox. Sahabat Life, untuk mendiagnosis monkeypox ini perlu melibatkan kombinasi evaluasi secara klinis dan konfirmasi laboratorium. Yang pertama, kalau evaluasi klinis akan dilakukan anamnesis, di mana kita akan ditanya-tanya mulai dari riwayat kesehatan pasien, gejala, riwayat keluarga, gaya hidup kita, dan apapun itu yang intinya nanti semua informasi ini bisa dukung proses diagnosa dokter. Akan ada pemeriksaan fisik juga sudah pasti dan penting pertimbangan diagnosis banding juga bisa dilakukan. Dan yang kedua, kalau untuk konfirmasi laboratorium, metode utama untuk mengkonfirmasi diagnosis Mpox ini adalah dengan lakukan PCR atau polymerase chain reaction. Fakta yang keenam, pengobatan monkeypox. Sahabat Life, untuk pengobatan Mpox ini sebenarnya tidak ada pengobatan khusus untuk Mpox. Itu artinya penanganan yang terutama bersifat suportif ya Sahabat Life. Apa saja itu? Untuk penanganan gejala Mpox biasanya dokter berikan analgesik untuk bantu kurangi rasa nyeri otot, nyeri kepala, termasuk nyeri akibat adanya lesi kulit juga. Selain analgesik bisa diberikan antipiretik untuk bantu turunkan demam dan gejala lainnya yang nantinya bisa timbul karena demam yang tinggi. Kemudian jangan lupa juga untuk lakukan pencegahan dehidrasi. Artinya jika kita terkena Mpox ini kita harus banyak minum untuk jaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh kita. Dan untuk penanganan masalah kulit dan mukosa akibat penyakit ini juga penting Sahabat Life. Karena kalau tidak kita tangani bisa terjadi infeksi lain karena ada luka. Kalau ada luka terbuka itu artinya ada kulit terbuka di sana, yang jadinya mudah untuk bakteri masuk dan mengakibatkan infeksi ujung-ujungnya. Untuk itu penting untuk kita cuci lesi kulit secara lembut dengan sabun ringan dan hangat. Setelah itu pastikan area yang terkena dikeringkan dengan hati-hati setelah dicuci. Kita bisa gunakan handuk bersih dan lembut untuk hindari iritasi. Kalau luka terlihat meradang, biasanya akan dianjurkan untuk digunakan antiseptik dan antibiotik. Untuk perawatan lesi mukosa atau yang timbul di mulut dan tenggorokan, silakan coba untuk berkumur dengan larutan garam. Bisa juga kumur dengan obat antiseptik. Nah, dalam kasus Mpox yang parah, ada antivirus yang dikembangkan untuk smallpox seperti tecovirimat, di mana obat ini katanya dipercaya bisa bantu cegah virus menyebar cepat di dalam tubuh kita. Tapi intinya Sobat Life, apa saja pengobatan Mpox ini kalau berhubungan dengan medis harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter tentunya. Fakta yang ketujuh, vaksinasi monkeypox. Ada tidak ya vaksin khusus untuk penyakit Mpox ini Sahabat Life? Ternyata sudah ada ya Sahabat Life, vaksin smallpox telah terbukti sekitar 85% efektif dalam mencegah monkeypox ini. Pada tahun 2019, vaksin baru khusus untuk monkeypox yang disebut
MVA-BN disetujui meskipun ketersediaannya masih terbatas, sahabat Life. Dan vaksin ini sudah terbukti jika diberikan pasca paparan dalam waktu 4 hari, ini bisa cegah onset penyakitnya. Untuk cara pemberiannya seharusnya diberikan dalam 2 dosis dengan interval 4 minggu di antara dosisnya. Vaksin ini sangat dianjurkan untuk diambil oleh kita yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah atau memiliki masalah kulit seperti eksim. Fakta yang ke-8, tingkat kematian monkeypox. Mematikan atau tidak si mpox ini? Ternyata tingkat kematian monkeypox ini bisa bervariasi tergantung pada strain virus dan faktor hostnya. Secara historis, tingkat kematian berkisar antara 0 hingga 11% dalam populasi umum. Itu artinya kita jangan panik, sahabat Life. Mpox ini jarang berakibat fatal, tapi bukan berarti kita tidak waspada, sahabat Life. Nah, tingkat resiko yang lebih tinggi ternyata itu bisa terjadi di antara anak-anak kecil. Dalam wabah terbaru, tingkat kematian berkisar antara 3 hingga 6%. Nah, fakta yang ke-9, penyebaran geografis monkeypox. Tercatat, meski secara historis, mpox ini pertama kali diidentifikasi di Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah dan Barat. Kasus monkeypox telah dilaporkan juga di berbagai negara di luar Afrika dalam beberapa tahun terakhir ini. Wabah terbaru telah tunjukkan perubahan pola epidemiologinya, di mana ada peningkatan transmisi antara manusia di daerah non-endemik juga. Nah, di Indonesia sendiri, kasus mpox masih dianggap sebagai kasus terisolasi atau wabah lokal yang tidak meluas secara signifikan. Fakta yang ke-10, sifat monkeypox. Untuk sifat dari mpox ini, monkeypox dikategorikan penyakit zoonosis, yang berarti penyakit yang ditularkan antara hewan dan manusia. Ada berbagai spesies hewan telah diidentifikasi rentan terhadap virus monkeypox ini, termasuk beberapa jenis tupai, tikus, dan jenis primata seperti kera, monyet, dan manusia. Nah, sekarang apa saja upaya atau strategi pengelolaan dan pencegahan yang bisa kita lakukan, sahabat Life? Pertama, isolasi kasus, di mana individu yang terinfeksi harus diisolasi hingga semua lesi telah sembuh. Kedua, kemudian lakukan pelacak kontak. Kita harus coba identifikasikan dan lakukan pemantauan kontak dekat kasus yang dikonfirmasi. Yang ketiga, upaya berikutnya adalah lakukan vaksinasi, khususnya bagi keluarga dekat atau siapa saja yang memiliki kemungkinan kontak dekat. Silakan lakukan pencegahan dengan divaksinasikan, termasuk petugas kesehatannya juga. Berikutnya, silakan sahabat Life praktekkan upaya perlindungan diri. Apa saja? Bisa dicoba untuk rajin cuci tangan dengan baik. Jangan lupa gunakan alat pelindung diri saat kita merawat pasien atau keluarga yang terinfeksi. Dan tentunya harus hindari kontak dengan hewan yang mungkin membawa virus di daerah endemik. Kemudian upaya berikutnya penting untuk dilakukan pendidikan masyarakat. Kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Ya, tujuannya kalau banyak yang mengerti penyakit ini bisa tingkatkan kesadaran tentang gejala dan cara penularan mpox ini. Jadinya kita bisa saling bantu untuk cegah penyebarannya. Sahabat Life, harus ingat bahwa kita jangan panik, tapi perlu untuk waspada. Agar kita bisa waspada, mari sahabat Life sempatkan waktu untuk cari informasi lebih dalam tentang jenis penyakit menular ini. Karena dengan sahabat Life punya pemahaman yang komprehensif tentang monkeypox, ini sangat penting dalam pengendalian penyebarannya. Dengan kita bisa kenal fakta-fakta kunci dari mpox ini dan kita terapkan strategi pencegahan yang tepat, pasti kita semua bisa ambil andil atau secara aktif melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari infeksi mpox ini. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.